Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu di mana para abi, umi, sahabat seperjuangan, para asatizah dan juga para adik-adik, siswa-siswi yang belajar mandiri di rumah pada hari ini alhamdulillah akan mendapatkan tausiah siraman rohani dari guru kita Ustadz Maududi Abdullah LC, yang mana memang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah nanti pukul 13.00 tepat beliau akan memberikan tausiah rohani yang akan kita lihat bersama dan saksikan bersama. Dan mudah-mudahan semua menyiapkan alat tulis dan juga merekod dan mudah-mudahan juga semua bisa hikmat ya dalam proses pelaksanaan kajian siang hari ini. Baik, Abi Umi, asatizah dan juga adik-adik siswa-siswi yang insya Allah berangsur-angsur akan hadir. Saat ini sudah hampir menuju ke 200 partisipan gitu ya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kami izin kepada Ustadz Maududi untuk coba memaparkan ada hal-hal yang memang sebelum nanti kita akan coba mulai live dengan beliau, kita akan coba beberapa item kita paparkan. Yang pertama adalah peraturan selama kajian. Abi, Umi, siswa-siswi dan juga rekan-rekan asatizah semua yang ada di live ini begitu ya. Bahwasanya memang diupayakan poin pertama 15 menit sebelum kajian berangsur-angsur sudah hadir dalam Zoom meeting ini ya. Baik, yang kedua, mohon kepada para adik-adik, siswa-siswi untuk bantu dalam meregister atau memudahkan ya pendataan, yaitu dengan peserta siswa tuliskan level kelas dan nama, SD, underscore, Nabila, dan sebagainya begitu ya. Lalu yang ketiga, peserta umum tuliskan lokasi tinggal dan nama, contoh di situ ada Tangerang, underscore, Ummu Nabila begitu. Dan keempat, perhatian dari kami untuk siswa-siswi akhwat dan juga para ummahat, mohon untuk mematikan kamera ya nantinya ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bantu setting di studio ini. Dan yang kelima, mic akan di-mute saat kajian semuanya dan akan dibuka hanya untuk mungkin sesi pertanyaan nantinya. Lalu yang terakhir, jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat atau Q&A yang sudah nanti kita akan siapkan ya, sesuai dengan pastinya kita akan mensortir sesuai dengan materi kajian pada siang hari ini. Baik, peraturan selama kajian mudah-mudahan bisa disimak oleh semua ya. Dan berikutnya kami juga coba memperkenalkan Satfari jadwal kajian yang ada di Al-Wildan Islamic School gitu ya, mulai dari Februari sampai dengan bulan Juni nanti, di mana Ustadz Maududi ini urutan ketiga begitu ya dalam safari ini. Alhamdulillah pada hari Kamis 3 Maret 2022 terlaksana. Sebelumnya ada Ustadz Firanda, sebelumnya lagi ada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari begitu ya. Dan berikutnya kita doakan juga ada Ustadz Khalid Basalama, lalu juga ada Ustadz Sofyan Baswedan, lalu berangsur-angsur ada Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, ada Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, ada Ustadz Subhan Bawazir, dan ada Ustadz Muhammad Arifin Badri, dan ditutup oleh Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Nanti insya Allah di bulan Juni kita berakhir jadwal safari kajian yang notabene melengkapi tahun 2021-2022 di tahun ajaran 2021-2022 di KBM ini begitu ya. Nanti kita akan adakan safari kajian lagi di tahun-tahun berikutnya. Baik. Dan juga kami akan memperkenalkan di sini bagaimana PPDB yang ada di Al-Wildan International Islamic School, bahwasanya memang seluruh cabang yang ada di Al-Wildan sudah kita coba
lakukan proses rekrutmen atau PPDB, di mana siswa-siswi di mana siswa-siswi akan diupayakan untuk silahkan berangsur-angsur mendaftar, dan alhamdulillah pada bulan ini juga kita sudah banyak yang closing dan terus masih membuka fase pendaftaran, di mana pada Alwildan 1 yang ada di Gading Serpong Tangerang begitu ya. Lalu juga ada di Alwildan 2 Bekasi, di sini kontak personnya sudah ada. Lalu ada Alwildan 3 BSD City, dan juga ada Alwildan 4 dan Alwildan 5 yang ada di Jakarta begitu ya. Jadi ada 2 tempat. Dan lalu berikutnya ada Alwildan 7 yang ada di Serang, di situ ada kontak personnya ya. Ini perdana ya di Serang, kita coba hadir untuk masyarakat Banten, masyarakat Serang pada umumnya. Lalu ada Alwildan 14 di Bumi Mutiara Bogor, kalau teman-teman atau Abi Umi paham di daerah seputaran Cibubur, tidak terlalu jauh ya. Lalu juga ada Alwildan 15 di Tambun Selatan, itu di wilayah Bekasi. Kami hadir di wilayah Bekasi, baik Bekasi Utara, Bekasi Timur, maupun Bekasi Barat ya. Baik, dan juga alhamdulillah di sini kita juga membuka PPDB sekaligus ada promo potongan ataupun uang pangkal di tahun pelajaran baru nanti, di mana memang 100 pendaftar pertama baik di boarding maupun di full day akan mendapat keleluasaan ya, baik dari potongan sebesar 10 juta uang pangkal baik di boarding maupun di full day, potongan untuk 5 juta uang pangkal. Begitupun kita memberikan skema sibling atau saudara ya, ketika ada kakaknya atau adiknya yang sudah lebih dahulu masuk Alwildan, kita akan upayakan untuk coba melakukan proses pengurangan pembiayaan ya, baik anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Begitupun kalau kita lakukan proses alih jenjang ya, melanjutkan ke Alwildan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP maupun ke SMA. Baik dari full day ke full day ke boarding, boarding ke full day, dan boarding ke boarding. Jadi banyak pilihan yang memang memudahkan Abi Umi ya, baik dari luar Alwildan maupun dari mitra kami ya, para Abi Umi yang dari berbagai cabang Alwildan, dari berbagai unit baik TK, SD, SMP, SMA, ini akan memudahkan ya proses dalam PPDB ini dan juga meringankan ya. Baik. Alhamdulillah kita juga sudah coba menyapa Ustadz Maududi Abdullah yang memang sudah hampir 10-15 menit terakhir beliau sudah hadir di tengah-tengah kita begitu ya. Bahwasanya memang pada siang hari ini kita akan melaksanakan proses kajian yaitu yang bertemakan akhirat di hatiku, dunia di tanganku, bersama Ustadz Maududi Abdullah LC yang sejatinya pada hari ini, hari Kamis 3 Maret 2022, insya Allah 1,5 jam ke depan ya, ini include dengan proses Q&A ataupun tanya jawab nantinya. Silahkan disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik ya, baik dari Abi, Umi, siswa-siswi maupun rekan-rekan asatizah semua, berangsur-angsur untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, dan nanti kita akan coba mulai bacakan dan kita akan mulai diskusikan bersama Ustadz. Alhamdulillah sudah pukul 1 tepat ya. Kita coba mulai menyapa Ustadz Maududi. Baik, Assalamualaikum Ustadz Maududi. Oke, sambil kita terus menunggu, silahkan partisipan berangsur-angsur sambil juga merename ya nama tadi sudah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Maududi sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, tafadhol, masykurah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Antum untuk memberikan tausiah rohaninya kepada kami Ustadz Sivitas Akademika Alwildan International Islamic School. Waktu dan tempat dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسlimat, saudaraku saudariku dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri saya sendiri, lalu saya mengajak saudaraku saudariku yang tergabung dalam kajian via Zoom pada siang hari yang berbahagia ini. Mari kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Hiduplah dengan penuh ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hanya ketakwaan itulah satu-satunya benteng yang akan membentengi kita dari murka Allah, yang akan membentengi kita dari azab Allah yang bernama neraka. Ada sebuah api besar dan ada sebuah azab besar pasti menanti manakala kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang Allah selamatkan dari nerakanya dan murkanya dan azab tiada taranya dengan ketakwaan mereka. وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ النَّارُ. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan keberuntungan yang ada pada mereka, mereka tidak disentuh oleh api neraka. Kalimat ini ringan memang diucapkan oleh lidah, tapi tak ringan kalau ingin dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena mempraktekkannya tak seperti mengucapkannya. Lidah yang tidak bertulang ini sangat mudah untuk menyatakan, mengucapkan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Itulah dia yang namanya dusta. Sepakat penduduk bumi dari timur sampai barat, utara hingga selatan, bahwa sebuah kata yang tidak ada dalam realita nyata bernama dusta. Ketika kita mengatakan saya bertakwa kepada Allah, ternyata dalam amalan tidak bertakwa kepada Allah, kata-kata dusta.
Wa indallahi tublas sarair. Dan di sisi Allah nanti, di hadapan Allah, semua yang namanya tersembunyi akan tampak ke permukaan. Sehingga hari akhirat disebut oleh Allah dengan yauma tublas sarair. Hari di mana seluruh rahasia yang tersembunyi tak lagi tersembunyi, tublas sarair, diperlihatkan, dipertontonkan. Mari bertakwa kepada Allah. Takwa yang tidak hanya ucapan-ucapan lisan, takwa yang tidak hanya yel-yel lisan, akan tapi takwa yang terwujud dalam amalan. Di saat diperintahkan, sam'an wa ta'atan. Di saat dilarang, juga sam'an wa ta'atan. Diperintah Allah, saya patuh dan taat. Dilarang Allah, saya patuh dan taat. Dan manakala kita introspeksi diri sendiri dan jujur kepada diri sendiri, maka kita menemukan diri kita banyak sekali poin-poin kelalaian dari takwa. Terutama di poin-poin yang terlarang. Dibolehkan, diperintahkan, kita kerjakan. Tidak dibolehkan dan dilarang, masih kita kerjakan. Benar apa tidak salah? Kalau memang begitulah kita mengetahui tentang diri kita, pertanyaan berikutnya, kapan akan berhenti? Kapan akan memperbaiki diri? Kapan akan melakukan pembenahan diri? Sementara hari demi hari terus berlalu. Bertambah satu hari, bertambah dekat kita dengan yang namanya mati. Bertambah satu bulan, bertambah juga kita dekat dengan yang namanya kematian itu sendiri. Maka mari introspeksi diri, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada. Bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda sayang kepada dirimu, bertakwalah kepada Allah. Namun kalau Anda sudah tidak sayang kepada dirimu sendiri, ya silahkan. Silahkan hidup semau engkau. Berbuat apa yang engkau mau. Tak peduli dengan perintah dan larangan Allah yang menciptakan dirimu. Silahkan. Itu artinya engkau tidak sayang dirimu. Para ulama dahulu mengatakan, apakah surga engkau ganti dengan neraka? Apakah ridho Allah engkau ganti dengan murka? Sayangkah engkau pada dirimu sendiri, wahai jiwa? Afanin bibaqin tashtarihi safahatan wa sukhtan biridwanin wa naran bijannati. Apakah sesuatu yang fana engkau beli dengan sesuatu yang baka? Apakah murka engkau beli dengan ridho? Apakah neraka engkau beli dengan surga? Sayangi dirimu. Belilah yang baka dengan menjual yang fana. Belilah ridho dengan menjual murka. Dan belilah surga dengan menjual neraka. Maka orang yang tidak sayang dirinya, dia akan menjual surganya untuk mendapatkan neraka.
Dia akan menjual yang baka demi mendapatkan yang fana. Apakah ini sebuah akal yang sehat? Wahai orang-orang yang berakal, sebelum saya bertanya, wahai orang-orang yang beriman. Anda tahu, sangat tahu, sangat jelas bagimu. Manakala engkau berlanjut di atas maksiat itu, maka engkau membeli surga dengan neraka. Membeli neraka dengan surga. Engkau tinggalkan surga Allah, engkau berangkat ke neraka Allah. Engkau membeli dunia yang fana dengan kenikmatan-kenikmatannya yang hanya sementara dengan akhirat yang baka. Akhirat yang kekal selama-lamanya. Sehingga engkau hanya dapatkan dunia, tak dapatkan akhiratnya. Mungkin kemewahan dunia bergelimang di hadapanmu sekarang ini, dan engkau membanggakan itu kepada manusia-manusia yang ada di dunia ini. Tapi itu hanya sementara, saudaraku. Sementara. Sebelum akhirnya kau pun akan menyesal. Allah ciptakan kita di permukaan bumi ini untuk mengejar akhirat, bukan untuk mengejar dunia. Fahamkah kita itu? Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengejar dunia. Namun Allah menyuruh kita berlari menuju surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian, berlarilah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Kita disuruh berlari mengejar surga ilahi. Dan tak ada satu ayat pun yang menyuruh kita berlari mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi. Mana ayatnya di dalam Al-Quran kita disuruh mengejar dunia, menumpuk harta, membangun kejayaan dan kesuksesan di dunia dengan membangun istana atau mengejar popularitas dan nama atau menjadi orang kaya raya, disegani dan dipuji manusia karena hartanya yang melimpah ruah tiada tara. Kalaulah dunia itu kebaikan, Allah akan berikannya kepada Rasul Anda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Anda tahu siapa Rasulmu. Bagaimana kehidupannya? Bagaimana dia dengan dunia? Bagaimana dia memperlakukan dunia? Bagaimana dia melepaskan dunia? Karena itulah yang terbaik. Hidup full power untuk akhirat dan hanya segelintir kecil power untuk dunia. Wahai saudaraku muslimin dan muslimat, Anda itu muslim. Anda itu mukmin. Dan orang muslim dan orang mukmin, dia sangat yakin dia akan hidup di dua alam. Alam yang pertama bernama dunia, hidup yang sekarang sedang kita jalani. Dan ini kehidupan yang sementara. Sebentar lagi akan sirna, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat, saudaraku. Sebentar lagi dia akan datang dan tiba. Rasul Anda adalah Rasul terakhir di permukaan bumi, di mana tidak ada lagi Rasul setelahnya.
Anda adalah umat episode terakhir dalam cerita dunia. Dan setelah episode umat Anda ini, yang ada adalah episode dunia berakhir. Episode dunia akan tamat dan khatam. Ketika Rasul Anda masih hidup, Rasul Anda mengatakan bahwa malaikat Israfil telah memasukkan sangkakala ke mulutnya. Dia tinggal menanti waktu untuk meniup sangkakala itu. Dan antara dia masukkan sangkakala itu ke mulutnya dengan dirimu sudah lebih daripada 1400 tahun. Masihkah Anda menunggu kiamat datang baru akan bertaubat? Kiamat datang baru akan introspeksi diri. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Ma'arij. Mereka memandang akhirat itu masih jauh. Dan kami memandang akhirat itu sudah sangat teramat dekat. Setelah kehidupan Anda di dunia ini, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, Anda pun yakin ada kehidupan yang kedua. Pasca kehidupan yang pertama yang pasti kita tinggalkan sama-sama. Dan kampung yang kedua itu, alam yang kedua itu, kehidupan yang kedua itu bernama akhirat. Dan ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok. Sangat-sangat mencolok antara perbedaan dunia dan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia kehidupan yang panah, akhirat kehidupan yang baka. Kenikmatan dunia sekecil apapun adalah kerdil manakala dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Dan kelelahan apapun di dunia bukanlah kelelahan apabila dibandingkan dengan kelelahan penduduk neraka. Di akhirat itu akan terjadi penyesalan-penyesalan hebat. Datang dari kita pelaku maksiat yang akan menyesali perbuatan maksiat yang kita kerjakan, dan itu pasti. Tak ada manusia suci. Namun yang ada manusia berusaha membentengi, dan iblis sekali-kali menang mengecohnya dari jalan kebaikan. Menariknya ke jalan kehinaan dan kemaksiatan. Saudaraku, saudariku, berimankah Anda kepada akhirat? Kalau Anda beriman kepada akhirat, harusnya iman Anda kepada akhirat itu membuat Anda tak terlalu fokus terhadap dunia. Anda jadikan dunia ini hanya ala kadar. Sekedar yang Allah mudahkan. Anda takkan membuat dunia ini sesuatu yang mengganggu pikiranmu, dapat atau tidak dapat. Banyak atau tidak banyak. Dia hanyalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Yang Anda tuju adalah kampung halaman Anda sebenarnya, tempat di mana ayah Anda berasal bernama Adam. Tanamkan ini baik-baik di dalam hati kita. Dan tidak mudah menanamkan itu kalau tidak berlatih. Tak mudah menjadi seorang muslim dan mukmin yang benar-benar mengidam-ngidamkan akhirat, namun dia tidak terlalu mengidam-ngidamkan dunia. Kalau dapat, alhamdulillah. Tidak dapat pun tak mengapa.
Namun ketika dia melihat manusia berlomba-lomba menuju akhirat dan dia tidak ada dalam barisan orang yang berlomba-lomba itu, dia akan bersedih. Dia akan menangis. Dia merasa ketinggalan. Dia merasa kerugian. Dia merasa kehinaan. Tidak ada dalam barisan orang-orang yang berlomba-lomba mengejar akhirat. Di dunia ini sekarang ini, dalam kehidupan real nyata di permukaan bumi ini, semua manusia berlomba-lomba. Namun sebahagian besar mereka hanya berlomba-lomba ke dunia. Berlomba-lomba mengejar dunia. Namun ada juga sedikit tapi berlomba-lomba, tapi berlomba-lombanya mengejar surga. Pertanyaannya, kamu di kelompok yang mana? Kamu di dalam barisan yang mana? Bertanyalah itu kepada diri, karena pertanyaan itu sangat penting. Lupa bertanya itu kepada diri sendiri membuat kita lalai. Dan tidak mungkin, bukan tidak mungkin, iblis membuatmu buta dengan segala kelicikan dan tipu daya yang dia kuasai semenjak dia diciptakan hingga saat ini. Betapa banyaknya orang-orang yang sebenarnya dia berada pada barisan orang-orang yang memburu dunia, namun dia masih merasa berburu surga. Iblis masih mengipas-ngipas di dalam dadanya, menghembus-hembuskan bahwa engkau adalah orang mukmin yang patuh dan taat. Padahal kesehariannya penuh dengan kesalahan dan maksiat. Sadarlah saudaraku, bangkitlah saudariku dari kelalaian panjang, dari mimpi-mimpi panjang bahwa kita adalah pencinta-pencinta surga, padahal kita adalah pencinta-pencinta dunia. Sering sekali Allah katakan, jangan ambil, namun Anda ambil. Jangan terima, namun Anda terima. Jangan tanda tangani, namun Anda tanda tangani. Jangan lihat, namun Anda lihat. Jangan bicarakan, namun Anda bicarakan. Jangan melangkah ke sana, namun Anda tetap pergi dan melangkahkan kaki. Inikah namanya pencinta-pencinta surga? Di mana letak cinta itu? Inikah namanya pemburu-pemburu surga? Inikah yang namanya berburu itu? Manakala Anda membuka lembaran-lembaran orang-orang saleh, bermula dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tersoleh pertama di permukaan bumi. Diikuti setelahnya biografi beliau oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Diikuti oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in setelah mereka. Dan diikuti oleh ulama dari generasi ke generasi hingga abad kita ini. Tak ada yang namanya pencinta-pencinta surga dan pemburu-pemburu surga saban hari melakukan kesalahan. Saban hari melakukan pelanggaran syariat. Sebagian mereka ditimpa musibah, lalu mereka berkata, musibah ini karena dosaku melihat yang salah sekitar 15 tahun yang lalu. Berkata para ulama, karena saking jarangnya mereka berbuat maksiat. Sehingga ketika mereka ditimpa musibah, mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan 15 tahun yang lalu. Adapun kita, siapa kita? Jangankan 15 tahun yang lalu. 10 bulan yang lalu kita tidak bisa menghitung apalagi kesalahan kita. Di mana titik-titik pelanggaran syariat yang kita lakukan. Saking banyaknya. Kenikmatan dunia
sebanyak apapun, dia tetap kerdil. Manakala dibandingkan kenikmatan yang ada di dalam surga. Anda tahu itu persis. Nama dan popularitas di dunia ini, ketenaran, terkenalnya Anda, tak ada artinya. Kalau itu yang akan mengantarkan Anda ke neraka, Anda tahu itu, Anda mukmin. Namun kenapa pengetahuan dan pengetahuan tentang hebatnya akhirat tak kunjung menjadikan kita adalah pemburu-pemburu akhirat? Kenapa pengetahuan kita tentang kenikmatan-kenikmatan surga tak menjadikan kita adalah pemburu-pemburu surga? Apa yang terjadi? Ada iblis dan bala tentaranya menghadang di perjalanan. Menghalangi antara dirimu dan apa yang kau tahu. Menghalangi antara dirimu untuk mengejar apa yang kau yakini. Allah peringatkan kita dari bahaya iblis dan bala tentaranya di dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Namun lihat manusia sekarang, siapa di antara mereka yang hanya berbicara, yang benar-benar berbicara tentang peringatan mara bahaya iblis itu dan bala tentaranya. Perhatikan percaturan pembicaraan manusia setiap hari. Hanya segelintir kecil dari hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya yang selalu mengingatkan diri, mengingatkan saudara dan saudari akan bahaya besar, akan permusuhan besar antara kita dan dia. Saudara, kalau Anda punya dunia di tangan, dengan Anda memiliki perusahaan dan memiliki ratusan puluhan karyawan, itu bukan berarti Anda tidak pemburu surga. Anda bisa saja menjadi pemburu surga dengan kondisi yang seperti itu. Karena berburu surga itu letaknya di hati, bukan di tangan. Orang kaya bisa menjadi pemburu surga. Sementara orang miskin dan papa pun bisa mengalahkan orang kaya itu dalam berburu surga. Dan yang terjadi, orang miskin lebih banyak yang pandai berburu surga dibanding orang kaya. Walau pintu tidak tertutup. Sayembara itu terbuka umum. Perlombaan itu tak memiliki batas manusia. Siapapun yang mau bisa ikut sebagai peserta. Namun real kenyataan dalam kehidupan, dan begitu yang dikatakan Rasul, Anda tercinta Muhammad SAW, orang-orang miskinlah yang terbanyak. Neraka berkata kepada Allah, kata Nabi kita tercinta, fiyal jabbarun. Di dalamku terlalu banyak orang-orang diktator. Surga berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa fiyad du'afa'u wal masakin. Di dalamku terlalu banyak orang-orang yang lemah dan miskin. Kebanyakan, bukan semuanya. Maka bisakah Anda menjadi orang yang di dunia, menggenggam dunia, namun tetap menjadi manusia yang punya hati berburu surga? Bisa. Utsman bin Affan adalah contohnya. Abdurrahman bin Auf salah satu di antaranya. Tahukah Anda bahwa Abu Bakar juga seorang saudagar kaya? Tapi mereka adalah kaum yang dunia hanya di tangan. Dunia hanya mainan. Mereka sangat mengerti dunia adalah persinggahan. Tak menghalangi mereka untuk rajin membaca Al-Quran. Rajin berpuasa. Rajin peduli kepada orang-orang lemah dan membutuhkan uluran tangan mereka. Rajin peduli kepada orang-orang yang miskin.
anak-anak yatim dan para janda. Rajin peduli kepada orang-orang yang menderita, ditimpa musibah dan bencana. Harta yang Allah berikan kepada mereka itu, mereka taskhir, mereka gunakan, mereka alokasikan untuk semua yang tadi saya ucapkan dan yang lainnya dan yang lainnya. Namun jumlahnya tak banyak. Saudaraku, saudariku, kalau Anda beriman dengan akhirat, saya ingin bertanya kepadamu, kapan engkau serius mengurus akhiratmu? Lebih serius mana dirimu? Mengurus akhirat atau mengurus duniamu? Sebegitu pentingkah Ustadz? Ya, sebegitu penting. Karena hari demi harimu di dunia ini, hanya itu yang kau akan dapatkan di akhirat. Allah tak akan pernah menzolimi dengan menambahkan amalan yang kau tidak lakukan, atau mengurangi amalan yang kau kerjakan, atau menambahkan dosa yang tidak engkau lakukan. Enggak pernah. In hiya illa a'malukum wasiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Hadis sahih dari Allah tabaraka wa ta'ala, diriwayatkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Apapun yang kalian dapatkan di akhirat ini, murni apa yang kalian lakukan. Aku hanya catatkan, aku hanya rekapkan. Allah melakukan rekap. Tsumma uwafikum iyyaha. Kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian, lengkap dengan ganjaran-ganjarannya, lengkap dengan balasan-balasan dari amal itu sendiri. Allah tak pernah mencabut darimu satu amal soleh yang kau kerjakan, kecuali untuk membayar dosa yang kau lakukan kepada orang lain. Dan Allah tidak pernah menambahkan satu titik maksiat yang kau tidak kerjakan. Sehingga akhirat itu murni biografi hidupmu di dunia ini. Sadari itu saudaraku. Sadari itu saudariku. Hari demi harimu, imma ke surga atau ke neraka. Jangan kira hari-hari ini berjalan begitu saja. Ndak. Itu orang awam. Itu orang yang tidak berilmu dan kurang beriman. Namun orang yang berilmu dan beriman insya Allah dan bertakwa, dia tahu satu kalimat yang dia ucapkan mungkin ke neraka atau ke surga. Tatapan mata yang dia lakukan mungkin tatapan untuk ke surga atau ke neraka. Kaki yang dia langkahkan mungkin melangkah menuju surga atau menuju neraka. Sesuatu yang dia tulis, dia terima, dia beri dengan tangannya, mungkin sesuatu yang akan mengantarkannya ke neraka atau mengantarkannya ke surga. Oleh karena itu mereka hidup penuh perhitungan. Itulah dia orang yang bertakwa. Umar suatu hari bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, mat taqwa?" Wahai Abu Dzar, apa itu takwa? Umar pasti tahu apa itu takwa. Namun beliau ingin Abu Dzar yang berbicara. Karena Abu Dzar Al-Ghifari alimun, zahidun, taqiyun, abid. Seorang yang berilmu, seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak sekali duri-durinya, wahai Umar?
Kata Umar, ya. Abu Dzar mengatakan setelah itu, apa yang kau lakukan? Kata Umar radhiyallahu anhu, aku berhati-hati meletakkan kakiku. Aku hanya meletakkannya di tempat yang tidak ada durinya, di tempat yang aman. Dzakat tuqa ya Umar. Itulah takwa wahai Umar. Engkau melangkah keluar rumah, terlalu banyak duri-duri di luar rumah itu. Engkau berangkat ke kantor, terlalu banyak duri-duri di kantor itu yang akan menusuk kakimu, memberikan kepedihan dalam hidupmu. Hindari duri-duri itu, letakkan kakimu di tempat yang benar. Hidup harus memilih. Memilih yang dilihat. Memilih yang dibicarakan. Memilih yang didengar. Memilih yang diambil. Memilih untuk memberi. Memilih untuk melangkah. Memilih untuk memikirkan sesuatu. Memilih untuk memprasangkakan sesuatu. Hidup ini pilihan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Jangan pernah mengira bahwa orang kaya berarti dia cinta dunia. Belum tentu. Dan tidak sedikit manusia-manusia miskin yang hidup juga pencinta-pencinta dunia. Tidak mau sholat. Tidak mau berhenti dari dusta. Tidak mau berhenti ghibah dan namimah. Tidak mau menutup aurat padahal miskin. Apa itu namanya kalau bukan pencinta dunia, walau dalam kepapaan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Namun jadilah orang yang benar-benar pemburu-pemburu akhirat. Kalau ataupun dunia di tangan Anda, tidak ada masalah. Tapi jangan dia menghalangi akhiratmu. Jangan dia menjadi batu sandungan dirimu untuk tersungkur dan kemudian tak bisa melangkah menuju surga. Semoga tausiah ini bermanfaat dan bisa memberikan sesuatu di dalam hati dan di dalam dada. Kita harus mawas, harus hati-hati. Hari demi hari itu harus hati-hati. Apa yang kita ucapkan harus hati-hati. Takwa itu harus memilih. Apa yang mau dilihat harus hati-hati. Kita harus memilih. Apa yang didengarkan dengan telinga harus hati-hati. Kita harus memilih. Semoga kita sukses dalam memilih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya kepada kami. Alhamdulillah. Insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab ya, di mana kami izin Ustadz ada ada beberapa pertanyaan dari partisipan baik Abi Umi maupun para siswa-siswi begitu ya nantinya, dan juga kepada Afwan itu di mute. Oke, baik Ustadz. Oke, alhamdulillah. Kita mulai masuk kepada pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama. Oke, baik. Pertanyaan pertama, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim dari siswanya nampaknya, Ustadz. Afwan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz, Hafizallahu Ta'ala. Ana izin bertanya bagaimana cara menghindari atau cara terhindar dari penyakit hubud dunia atau cinta dunia, agar aktivitas harian kita fokus mengejar akhirat untuk bekal kehidupan setelah kematian. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya bicarakan dari awal tadi sampai akhir, itulah dia.
Yang Anda tanyakan, bagaimana kita hidup di dunia tidak untuk di dunia, namun untuk di surga. Satu-satunya cara untuk bisa memberanguskan cinta dunia adalah menanamkan cinta akhirat. Karena cinta dunia dan cinta akhirat tak bisa bersatu dalam hati manusia. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tak pernah menjadikan dua hati di dalam rongga dada seorang manusia. Kalau ingin menyerang hubbud dunia, serang dengan hubbul akhirah atau hubbul jannah. Kalau ingin menyerang cinta dunia, serang dengan cinta akhirat atau cinta surga. Tentu ini butuh praktek, butuh latihan, tak gampang. Buktinya sedikit yang berhasil. Cintanya kepada surga, bukan kepada dunia. Sehingga kecintaannya kepada surga membuatnya rajin berjalan di jalan-jalan yang akan mengantarkannya ke surga. Itu bukti bahwa dia cinta surga. Rajin membaca Al-Quran, rajin jujur, rajin amanah, rajin hadir tepat waktu di masjid, sholat. Bila perlu sebelum orang azan, dia sudah ada di masjid, laki-laki ya. Rajin dalam menutup aurat, rajin dalam menjaga lisan, rajin dalam menjaga mata, tawadhu', tak sombong. Ini jalan-jalan yang akan mengantarkannya ke surga. Dia berada di jalan itu karena dia pencinta surga. Karena pencinta surga tak bisa cinta lalu kemudian tidak diaplikasikan, mana ada. Maka mencintai dunia, cara untuk melawannya hanyalah memperbesar cinta kita ke akhirat. Anda bisa bayangkan dua balon terhubung oleh satu pipet. Satunya besar di sebelah kanan, satunya kecil di sebelah kiri. Dua balon, bisa bayangkan dua balon, kiri dan kanan, terhubung dalam terhubung antara dua balon terhubung pipet dan diikat sehingga angin di satu balon yang satu bisa pindah kepada angin yang lainnya, ke balon yang berikutnya. Kalau bisa antum bayangkan itu, itulah perumpamaan yang saya buat untuk cinta dunia dan cinta akhirat. Sekiranya di kanan adalah cinta akhirat, di kiri adalah cinta dunia. Coba perhatikan mana yang lebih besar. Kalau ternyata di kananmu balonnya besar, cinta akhirat, pasti yang di kiri kecil. Karena kesedot masuk kepada cinta akhirat. Namun kalau kecintaanmu terhadap dunia, yaitu balon kiri membesar, pasti kesedot cinta akhirat. Dan cinta akhirat, balon yang di kanan pasti mengecil. Dan tidak bisa dibesar-besarkan kedua-duanya. Salah satu harus besar dan salah satu harus kecil. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Subhanallah, ayat ini Allah hafalkan kepada semua kita, hampir semua kita atau semua kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Besarkan akhirat, besarkan balon akhirat, kerdilkan balon dunia. Oleh karena itu rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Rajin-rajinlah sholat. Tidak hanya sholat fardu, juga sholat sunatnya. Rajin-rajinlah beramal ma'ruf nahi mungkar. Rajin-rajinlah menjaga amanah. Rajin-rajin ghuddul basar, menjaga pandangan dari hal yang diharamkan Allah. Rajin-rajin menjaga lisan. Rajin-rajin menjaga pandangan dan menjaga pendengaran. Selalulah hidup tawadhu. Jangan menjadi orang yang sombong. Jadilah orang yang berderma. Tidak hanya mengeluarkan zakat, tapi yang lainnya daripada infak dan sedekah yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia pencinta-pencinta akhirat yang mengalahkan cintanya kepada
kepada dunia. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan kami izin Ustaz untuk coba membagi beberapa sesi, mungkin mudah-mudahan ada 2 sesi Q&A ya. Dari satu sesi mudah-mudahan ada 2 penanya di sini. Alhamdulillah banyak yang proaktif ini orang tua murid Ustaz, para ummahat, dan kami izin membacakan kembali Ustaz apa yang ditanyakan para ummahat di sini. Nah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam beribadah agar tetap lurus dalam ketakwaan dan tidak tergoda dengan kemilau dunia? Jazakallah khair Ustaz. Perlu latihan. Semua itu perlu latihan, saudaraku, saudariku. Latihan untuk menjaga keikhlasan. Latihan mengawal niat agar tetap ikhlas. Dan dia tidak akan mungkin dengan satu rumus lalu Anda lakukan, lalu Anda berhasil selama-lamanya. Tidak ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu yang Anda minta kepadaku, saya angkat tangan dan mengatakan saya tak punya apa-apa. Tapi saya punya nasihat untuk berlatih. Nasihat untuk aktif, rajin mengawal niat. Harus dikawal niat itu. Karena dia bisa berubah-ubah. Awalnya ikhlas, menjadi tidak ikhlas. Awalnya ikhlas, berubah di pertengahan jalan menjadi tidak ikhlas. Itu sangat mungkin. Berkata salah seorang ulama salaf, saya berangkat untuk memberikan sebuah majelis hadis dengan penuh keikhlasan. Namun di majelis hadis itu datang yang namanya ria. Lalu saya melawan niat ria itu sampai ikhlas lagi. Kemudian dia datang lagi. Saya lawan lagi. Sampai saya berhasil ikhlas kembali. Dan dia datang lagi di majelis yang sama. Kata beliau, begitulah sulitnya menjaga niat untuk tetap ikhlas. Satu ibadah saja butuh berkali-kali berjuang mempertahankan keikhlasan. Kenapa mereka bisa berbicara seperti itu? Karena mereka berlatih. Sehingga tahu medan dan kejadian yang ada di medan-medan itu. Sementara kita yang tidak berlatih, kita minta untuk bisa ikhlas tanpa latihan. Mimpi. Seorang ulama ternama, sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang gelarnya di tengah para ahli ilmu Amirul Mukminin fil Hadis, presidennya umat Islam dalam ilmu hadis. Amirul Mukminin, presiden dalam ilmu hadis. Sekaliber beliau tetap mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih sulit daripada niat. Membenahi sholat gampang. Membenahi sifat kikir sehingga menjadi dermawan gampang. Membenahi sifat cuek menjadi manusia yang peduli kepada orang lain gampang. Namun yang sulit itu membenahi niat, kata beliau. Aku tidak pernah membenahi sesuatu lebih rumit, lebih sulit, lebih susah daripada membenahi niat. Fa innaha tataqallabu alayya. Dia berubah-ubah. Bisa ikhlas, datang lagi ria. Bisa ikhlas, datang lagi ria. Bisa ikhlas sekarang, datang lagi ria. Sehingga harus dikawal terus. Maka untuk menjaga keikhlasan agar tidak terjerumus kepada mencintai dunia dan perhiasannya, pujian-pujian manusia, kawal niat itu. Kawal dia terus. Dalam setiap amalan. Apatah lagi kalau kita sedang ditatap orang dan mata manusia tertuju kepada kita, itu susah mengawal niat. Oleh karena itu, salah satu cara yang paling pintas menuju keikhlasan adalah
rajin beramal di saat tak ada mata manusia yang melihat kita. Di situ latihannya yang paling hebat. Yang tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat dalam mengawal niat, namun berat dalam mengamalkannya. Lihat sebagian para imam, apalagi imam-imam di masjid-masjid ahlu sunnah, di sholat isya dia bisa membaca surat Al-Mulk misalnya, di rakaat yang pertama setengahnya, di rakaat yang kedua setengah yang terakhir. Namun giliran dia sholat sendiri, hanya sholat dengan surat Wal Asr, dengan surat Wal Adiyati Dhabh. Ada apa ketika di depan manusia engkau sholat isyanya dengan Al-Mulk, namun ketika engkau sholat sendiri hanya dengan Wal Adiyat, hanya dengan surah Al-Zalzalah, itulah dirimu yang sebenarnya ketika membaca Al-Zalzalah itu. Adapun engkau membaca surat Al-Mulk karena engkau menjadi imam dan ingin memperdengarkan hafalan dan suaramu kepada orang lain. Maka beramal dalam kesendirian, sedang sendiri beramal, rajin beramal, ini cara gampang menuju ikhlas. Karena mau ria apa lagi, nggak ada orang. Ada di rumah sendirian. Suami sudah pergi bekerja, anak-anak pergi sekolah, Anda telah selesai memasak, waktu luang masih ada, ambil tuh Al-Quran baca. Ria kepada siapa? Nggak akan mungkin ria kepada kursi dan meja. Nggak akan ria kepada jendela dan kain gordinnya. Maka beramal seorang diri, di saat tidak ada mata yang melihatnya dari mata manusia, itu gampang ikhlasnya. Namun mengerjakannya yang banyak setannya. Kita baru rajin di saat orang lain banyak ada. Dan di saat orang lain tidak ada, malas pun benar-benar menguasai jiwa. Lawan malas itu. Lakukan amal di kesendirian. Baca Quran di saat orang lain tidak melihat. Sholat sunat di saat orang lain tidak melihat. Berinfaklah. Supaya infak Anda tidak diketahui siapa orang yang berinfak. Itu gampang dengan itu untuk ikhlas. Namun pertanyaan tadi, mengawal ikhlas dalam amalan walaupun dilihat mata manusia, wah, itu pekerjaan yang sangat rumit, yang tak akan bisa berhasil mendapatkannya kecuali orang yang benar-benar jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Dan berjuanglah ke arah itu. Wallahu a'lam. Ya. Nah, Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Baik Ustadz, kita masuk ke sesi kedua. Di sini kami coba mensortir dan juga melihat pertanyaan-pertanyaan begitu ya, terutama dari segmen sekarang di siswa Ustadz, dalam kacamata siswa ya. Bagaimana memandang kajian terkait dengan keikhlasan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya seperti ini Ustadz. Ada siswa kelas 8. Barakallahu fiikum Ustadz. Selama belajar online yang lalu kami banyak merasakan kurang semangat dalam belajar dan terkadang kita sering disibukkan dengan main dan lain-lain. Mungkin kami minta nasihat Ustadz agar belajar kami semakin semangat, apalagi sekarang sebagian kami berada di boarding. Jazakallah khairan katsira. Baik. Wa iyyak. Sebuah pertanyaan yang sangat hebat untuk seorang siswa seusia dirimu. Dan inilah buah daripada belajar sunnah. Mungkin pertanyaan seperti dirimu tak ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana. Inilah buah daripada tamasuk kepada sunnah. Menjadikan seorang manusia arif, introspeksi diri dan kondisi,
dan mulai mengetahui titik kelemahan dan kekurangan dan bertanya bagaimana cara penyempurnaan. Manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Sehingga dia mengerjakan pekerjaan bersama-sama akan lebih semangat daripada mengerjakan pekerjaan seorang diri. Karenanya kita diperintahkan sholat berjamaah. Dan karenanya kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Karena semangat untuk sholat berjamaah itu akan membuat kita lebih bersemangat dibanding sholat sendiri. Dan semangat orang-orang yang ada di sekeliling kita itu memicu semangat kita. Maka karena itulah terjadinya malas ketika online. Karena kita seorang diri. Dan tak ada yang mempengaruhi ke arah yang baik. Dan tak ada teman untuk berpegangan tangan, berjalan bersama menuju kebaikan. Maka hanya kesadaran dari diri sendiri. Kesadaran yang datang dari dalam. Bahwa saya harus tetap semangat belajar agama. Saya harus tetap semangat menghafal Al-Quran. Saya harus tetap semangat untuk mengetahui pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Saya harus semangat untuk mengetahui ilmu-ilmu hadis yang ada dalam buku-buku ini. Ilmu-ilmu tafsir yang ada dalam buku-buku ini. Ilmu fikih yang ada dalam buku-buku ini. Tinggal itu lagi saudaraku. Tinggal itu lagi Ananda. Yang bisa membuat Anda bisa rajin. Dan keluar dari keluhan yang tadi Ananda sampaikan. Biasanya ayah ibu sibuk bekerja. Biasanya abi dan umi sibuk dengan kegiatan-kegiatan diri sendiri. Tinggallah si anak di kamarnya seorang diri. Menentukan pilihan hidupnya. Dan apalah daya seorang anak. Usia yang baru mulai tumbuh. Di masa pancaroba, kelas 8. Sangat sedikit anak di usia ini yang punya pemikiran dewasa. Yang bisa tetap semangat walau tak ada kawan-kawannya. Disinilah peran orang tua untuk tetap memberikan semangat. Peran orang tua untuk memberikan target-target. Namun kalau anak dibiarkan seorang diri, mengarungi dunia pendidikan tanpa pengawalan, sering-sering yang kalah lebih banyak daripada yang menang. Camkan dalam hatimu Ananda. Saya harus tetap semangat walau nggak ada orang lain. Karena ini perjalanan menuju surga. Camkan di dalam dirimu, wahai Ananda. Allah cinta kepadaku walau tak ada orang lain bersama aku. Insya Allah Ta'ala. Camkan hatimu, dalam hatimu ini jalan ke surga. Saya harus menghafalnya. Saya harus memahaminya. Dan saya memahaminya bukan untuk diujiankan. Tidak, ujian itu nomor sekian. Untuk mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, nah Ustadz, pertanyaan ketiga alhamdulillah dari segmen siswa dan masih banyak beberapa pertanyaan dari siswa dan ini salah satu pertanyaan terakhir dari siswa mungkin satu yang bisa kita wakili. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Apakah ketika kita kecewa, ketika gagal dalam ujian, mencari dunia, misalkan dalam berusaha gagal dalam berbagai tes atau ujian, atau kita senang ketika berhasil dalam
usaha dunia. Apakah itu menjadi pertanda di dalam hati kita cinta dunia, Ustaz? Lantas bagaimana sikap kita yang benar menyikapi kondisi-kondisi di atas, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan keberhasilan di dalamnya terbagi dua. Dunia dan keberhasilan yang ada didapatkan atau diraih di dunia itu terbagi dua. Satu, keberhasilan dunia yang tidak bertabrakan dengan akhirat. Dan yang kedua, keberhasilan dunia yang dia paradoks, terbalik, bertabrakan hebat dengan kesuksesan akhirat. Manakala Anda bahagia dengan kesuksesan dunia, namun tidak merusak akhirat Anda dengan ujub dan sombong, dengan petantang-petenteng kepada orang lain, mengkerdilkan orang lain, membusungkan dada, namun Anda tetap bersyukur kepada Allah, namun bahagia dengan hasil-hasil dunia itu, maka ini tidak bertabrakan dengan akhirat. Anda dapat nilai tafsir 100, lalu Anda dapat nilai ilmu waris 98, Anda dapat ilmu fikih 95, Anda dapat ilmu usul fikih 93, Anda bahagia dengan keberhasilan Anda tanpa ujub dan sombong, tanpa merendahkan orang lain. Maka ini tidak bertabrakan dengan akhirat. Bahkan dia adalah sarana menuju akhirat. Karena fahamnya Anda hadis, fahamnya Anda tafsir, menguasainya Anda ilmu ahli waris, ilmu waris, menguasai Anda ilmu usul fikih, menguasai Anda ilmu bahasa Arab. Ini sarana menuju pemahaman Al-Quran dan hadis. Ini sarana menuju kitab-kitab para ulama. Kalau Anda niatkan itu untuk hal yang seperti itu, bertambah baik dan bertambah mulia. Namun manakala kesuksesan yang dimaksud adalah kesuksesan duniawi yang bertabrakan dengan ukhrawi. Sukses menjadi selebriti. Sukses di panggung, auratnya dilihat orang di sana sini. Sukses memegang sebuah jabatan yang penuh dengan kemaksiatan. Sukses menjadi seorang yang diterima di sebuah perusahaan riba, misalnya. Maka ini bertabrakan dengan akhirat. Maka kebahagiaan ketika itu adalah kehinaan pada hakikatnya. Namun manakala kesuksesan itu tidak bertabrakan dengan akhirat, silakan ambil, nggak ada masalah. Silakan bahagia, tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ustaz, afwan izin satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum disudahi Ustaz. Ini pertanyaan dari Ummahat yang memang request tolong ditampilkan dan dibacakan begitu ya. Baik, sebelum Ana izin membacakan kepada para sivitas yang ada di Al-Wildan 4 Jakarta begitu ya. Mohon izin dari Dirpennya untuk tetap stay sampai nanti selesai kajian karena akan ada informasi khusus untuk Al-Wildan 4. Baik, kita fokus lagi kepada sesi terakhir ini untuk pertanyaan terakhir begitu ya dalam kajian ini. Nampaknya dari Ummahat ini Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya bagaimana agar seorang ibu bisa mendidik anak-anak agar mereka selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang ini banyak sekali fitnah dunia yang harus mereka hadapi, terutama fitnah dunia yaitu gadget, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali manusia di zaman sekarang
Banyak sekali manusia di zaman sekarang ini dihinggapi sebuah penyakit salah, sebuah kesalahan, sebuah penyakit, sebuah pemahaman, sebuah mindset yang salah. Yaitu, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang ibu, itu takkan bisa mendidik anak. Entah dari mana datangnya, entah siapa yang memulai, entah bagaimana menebarnya dan menyebarnya, sehingga ini merajalela. Kita temukan di mana-mana, di berbagai negeri dan daerah yang kita datangi. Si ayah mengatakan, saya nggak bisa mendidik anak saya. Si ibu mengatakan, kalau dikembalikan kepada saya tidak akan mampu untuk mendidik anak saya. Dari mana ini? Kenapa kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sudah frustasi dengan kemampuan diri, mendidik anak sendiri? Siapa yang memberikan frustasi itu? Siapa yang mengembangkan sifat frustasi itu dalam jiwa kita? Mereka pun berkata, saya bukan hafiz Al-Quran. Mereka pun berkata, saya tidak pandai membaca kitab gundul. Saya bertanya kepadamu, saudaraku, saudariku, wajibkah pandai bahasa Arab? Wajibkah bisa bahasa Arab? Wajibkah pandai hafal Al-Quran? Wajibkah pandai baca kitab gundul untuk masuk surga? Apakah orang yang tidak pandai bahasa Arab, tak pandai membaca kitab gundul, tak hafiz Al-Quran, itu artinya pasti ke surga, pasti ke neraka? Ayolah, keluar dari kelalaian aneh ini. Keluar dari mindset yang salah ini. Kalau beginilah mayoritas orang tua, apa yang akan terjadi di permukaan bumi ini? Anda sebagai orang yang Allah amanahkan mendidik anakmu, mengatakan saya tidak bisa untuk itu. Allah berikan kepadamu amanah. Kenapa engkau tidak terima? Pendidikan anak utamanya, di bebannya diletakkan Allah di pundak ayah dan ibunya. Bukan di pundak guru-guru di sekolahan. Dan kita sekarang ingin memindahkan beban kita ke orang lain. Dan ini kekeliruan yang sangat mendasar dan menyebar. Dan sering sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan senada dengannya berangkat dari itu. Berangkat dari kefrustasian itu. Allah memberikanmu anak untuk dididik. Allah memberikanmu anak untuk diwarnai. Allah memberikanmu anak untuk engkau berbuat sesuatu pada anak itu. Tanamkan sesuatu pada dirinya. Bukankah hadis Nabi yang sahih? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ayahnya lah yang memberikan warna Nasara kepada anak itu. Ayah dan ibunya lah yang memberikan warna Yahudi pada anak itu. Ayah dan ibunya lah yang memberikan warna Majusi pada anak itu. Artinya apa? Orang tua lah yang akan memberikan warna pada anaknya. Andalah sekolah anak yang pertama. Andalah tarbiyah terhebat anak-anak Anda. Anda bisa, tapi Anda frustasi. Anda mampu, tapi terlalu takut. Maka campakkan kefrustasian itu. Katakan saya bisa dan saya mampu. Dan mulai berbuat.
Hanya dua yang Anda butuhkan sebagai orang tua. Untuk menjadi orang tua yang berhasil mendidik anaknya ke jalan surga. Poin yang pertama, motivasi anak untuk taat. Poin yang kedua, tegur, larang mereka, wanti-wanti mereka berbuat maksiat. Udah selesai. Anda tidak wajibkan Allah menghafalkan Al-Quran kepada anak Anda. Tidak diwajibkan Allah. Kalau bisa, alhamdulillah. Anda tidak diwajibkan Allah untuk menjadi guru bahasa Arab untuk anak-anak Anda. Bisa, alhamdulillah. Anda tidak diwajibkan Allah untuk pandai membuat anak Anda pandai membaca kitab-kitab gundul. Kalau bisa, alhamdulillah. Namun Anda wajib memberikan semangat beribadah kepadanya. Anda wajib menegurnya kalau dia berbuat salah. Wajib melarangnya, mewanti-wantinya untuk tidak berbuat maksiat. Dan kalau Anda melakukan itu dalam hidupmu dan anak mengikuti tarbiyahmu, insya Allah Anda dan anak Anda ke surga. Permasalahannya adalah kita fasilitasi untuk anak maksiat. Kita siapkan untuk mereka gadget tanpa pengawasan. Kita siap untuk mereka gadget dan kita biarkan kamarnya terkunci. Dan kita harus minta izin untuk masuk kamar itu. Lalu kita katakan anak saya payah, saya Ustadz, fitnah gadget. Anda yang susah, bukan gadgetnya. Gadgetnya itu adalah alat, bisa digunakan oleh siapapun. Digunakan orang baik sebagaimana digunakan orang yang tidak baik. Maka jangan fasilitasi anak untuk maksiat. Nampak maksiat, tegur, marahi anak itu. Sadarkan kepada dia bahwa dia salah. Ingatkan dia kepada Allah, kepada neraka, kepada murka Allah, kepada azab Allah. Supaya dia takut berbuat maksiat dengan alat itu. Dan berikan dia kepada dia dengan pengawasan. Pakai batas waktu. Bukan 24 jam. Ayolah. Para wali murid, para wali siswa dan siswi. Ayo bangkit dari mindset yang salah. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Hanya guru yang bisa. Saya tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Hanya sekolah yang mampu. Ini batil. 100% batil. Akhirnya apa? Akhirnya kalau anak di rumah, kita anggap diri kita adalah orang yang gagal sebagai orang tua. Imam Syafi'i di mana gurunya? Bersama ibunya. Dan saya melihat seorang bapak di Masjid Nabawi, anaknya menghafal Al-Quran dan bapaknya melihat Al-Quran. Berarti artinya apa? Artinya bisa membuat anak hafal Al-Quran walaupun kita memegang Al-Quran dan kita tidak hafal. Bisa kita membuat anak kita hafiz Al-Quran. Kalau kita punya tekad yang tadi, saya bisa, siapa mengatakan tidak bisa? Saya bisa baca Quran, saya mampu mentartil Al-Quran, dan saya suruh anak saya menghafal walau saya sudah tidak bisa lagi menghafal. Itu bisa. Why not? Namun ketika kita melakukan dua hal yang kontradiksi, kita fasilitasi gadget tanpa pengawasan, lalu kita mengadu kepada ustadz, susah ustadz, kitanya yang tidak benar. Anak masih usia pancaroba, dia ingin serba tahu. Dan di depannya ada alat yang bisa membuat dia membuka apapun yang dia ingin tahu. Apalagi usia SMP, SMA. Masa-masa pengenalan lawan jenis. Lalu Anda fasilitasi tanpa pengawasan. Lalu Anda ingin berharap anak Anda menjadi anak yang saleh, mampu memiliki takwa sedemikian hebat. Kita aja sulit, apalagi anak. Ayolah. Jadilah orang tua yang benar-benar yakin saya bisa. Dari keyakinan itu bahwa Anda akan bergerak untuk melakukan sesuatu yang akan menguntungkan anakmu. Dan jangan menyerah.
Mindset yang salah ini membuat orang tua titipkan anak di pesantren. Titipkan anak pesantren. Ribuan anak di usia itu. Lalu kemudian kalau pesantren salah bertindak, marah-marah kepada gurunya. Ya akhi, Anda punya anak 4 nggak bisa ngurus. Sekarang Anda suruh pesantren ngurus 1000 anak, 2000 anak. Lalu ada salah tindakan, marah-marah ke pesantren. Apakah ini logis? Apakah ini manusiawi? Anda 4 nyerah, serahkan ke pesantren. Pesantren 1000, 2000 yang diurus oleh pesantren. Kemudian Anda marah-marah. Terjadi kesalahan dalam ini. Terjadi kesalahan itu Anda hanya tinggal marah-marahi guru-gurunya. Anda tarbiyah utama anak sebenarnya. Allah tidak berikan tarbiyah anak itu diwajibkan di pundak orang gurunya. Di pundak orang tuanya Allah letakkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya, dan nampaknya pertanyaan terakhir ini pertanyaan pamungkas. Antum sudah membahas habis begitu ya, bagaimana dari hulu ke hilir terkait dengan nasihat untuk kita, nasihat untuk orang tua, dan juga nasihat untuk para peserta didik ya. Ustaz, barangkali di sesi terakhir begitu Ustaz, ada penutup dari antum atau ada kata-kata mutiara yang ingin antum paparkan kepada kami, baik dari segmen orang tua, siswa maupun para guru begitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Saudaraku, saudariku, baik Anda adalah siswa atau Anda adalah tenaga pengajar, guru di sekolah, atau Anda adalah wali daripada siswa tersebut. Bukankah Anda hidup ingin menghambakan diri kepada Allah? Maka hambakanlah dirimu kepada Allah sebenar-benar penghambaan diri. Allah yang ada di akhirat, dialah Allah yang ada di dunia. Camkan ini baik-baik. Masukkan ke dalam dada. Allah yang nanti menghisapku di dunia. Allah yang nanti akan menghisapku di akhirat. Di yaumil hisab. Allah yang nanti yang akan memberikan kepadaku catatan kitab. Dialah Allah yang sekarang ini di dunia ini. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Milik kami akhirat, milik kami dunia. Allah yang mengatur di akhirat, Allah yang mengatur di dunia. Allah yang memerintah dan melarang di akhirat, Allah yang memerintah dan melarang di dunia ini. Ada apa Anda bedakan? Maka patuhilah Allah. Karena dialah pemilik dunia dan akhirat. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita tasdid, hidayah ke jalan yang Dia ridhoi dan cintai. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga kita bisa hidup di dunia sebagai pemburu-pemburu surga. Dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Atau tanpa harta, dengan tenaga, dengan lisan, dengan mata. Jalan ke surga tidak hanya melalui harta. Tapi kalau Anda miliki harta bukan berarti Anda pencinta dunia. Kecuali kalau Anda jadikan harta itu adalah sesuatu yang lebih Anda cintai daripada surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah LC, yang sudah hadir berkenan hampir 90 menit terakhir ini bersama kita ya, para sivitas akademika. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan tausiah rohaninya ini, dan mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya beliau juga sedia hadir nanti di insyaallah di safari kajian Al-Wildan International Islamic School berikutnya di tahun ajaran baru mendatang. Baik, Abi Umi, siswa-siswi, dan juga para asatizah semua yang masih hadir dalam lingkaran Zoom ini, ada tadi titipan informasi, yaitu khusus untuk kepada seluruh karyawan ataupun pegawai di Al-Wildan 4. Saya izin membacakan amanah ini ya, dari Direktur Pendidikan Al-Wildan 4 Jakarta, bahwasanya memang kode kehadiran untuk guru dan karyawan Al-Wildan 4 Jakarta
pada Zoom atau pertemuan pada siang hari ini, yaitu cinta surga. Jadi semua hurufnya spasinya itu tidak ada spasi dan juga huruf kecil semua. Saya ulang sekali lagi, kodenya itu cinta surga begitu ya. Cinta surga tanpa spasi dan juga tanpa huruf besar semua. Jadi huruf kecil semuanya ya. Oke, baik. Dan itu oleh tim IT kita sudah bisa diketik dan juga di-share ya. Baik. Nampaknya itu saja yang bisa kami tampilkan dan terima kasih sekali lagi kepada para sivitas Akademika Al-Wildan International Islamic School, baik siswa-siswi, Abi Umi dan juga para asatizah semua yang masih hadir dalam lingkaran Zoom ini. Kami cukupkan untuk siang menjelang sore hari ini. Insya Allah akan ada kajian-kajian berikutnya yang terdekat. Insya Allah akan ada kajian dengan Ustadz Khalid Basalama dan juga ada dengan Ustadz Sofyan Baswedan dan berangsur-angsur sampai nanti di bulan Juni. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan semuanya bisa hadir dalam lingkaran dakwah di dalam Zoom meeting ini. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.